Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana keadaannya? Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan Mapel Bimbingan Konseling, yaitu saya Bu Farida, untuk kelas 11. Di sini Bu akan memberi materi tentang konsep diri. Sebelum menginjak ke materi, apa sih sebenarnya pengertian konsep diri? Konsep diri di sini adalah pandangan individu terhadap diri kita sendiri. Nah, di sini dijelaskan untuk lebih jelas lagi, yaitu pengertian konsep diri menurut para pakar ahli dalam Rahmat 2007.100 menjelaskan konsep diri merupakan sebuah gambaran ketika membayangkan diri kita sebagai orang lain. Hal ini sering juga disebut sebagai looking glass self atau diri cermin. Pada dasarnya, konsep diri tertanam pada diri individu pada saat mereka berusia dini dan menjadi dasar yang mempengaruhi tingkah laku individu di hari kemudian. Pengertian konsep diri menurut pakar Desmita 2009.172 adalah suatu dasar kehidupan yang dibentuk dari proses belajar yang berlangsung dari mana pertumbuhan individu hingga individu menjadi dewasa terhadap beberapa hal yang mempengaruhi pembentukan konsep diri secara signifikan, yaitu di lingkungan, pengalaman, dan pola asuh orang tua. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana tentang dimensi-dimensi dalam konsep diri tersebut, yaitu dibagi dua, dimensi internal. Menurut para pakar ahli, dirumuskan di sini dijelaskan menurut Fitz dalam Agustiani 2006, dimensi dalam konsep diri seseorang dibagi menjadi dua. Yang pertama, diri identitas atau identity self. Pada bagian ini merupakan bagian yang paling dasar pada konsep diri, yang mana mengacu pada pertanyaan, siapa saya? Yang kedua, diri perilaku behavior self, merupakan persepsi mengenai tingkah laku dan berisi kesadaran mengenai apa yang saya lakukan. Yang pertama, diri identitas. Yang kedua, diri perilaku behavior. Yang ketiga, diri penerimaan atau penilai judging self. Dijelaskan, diri berfungsi sebagai pengamat, evaluator, dan penentu kadar. Fungsi dari diri penerimaan ini adalah mediator antara diri identitas dengan diri perilaku. Nah, di sini juga dijelaskan yang tadi dimensi internal, yang kedua dimensi eksternal. Bagaimana untuk penerapan dimensi eksternalnya? Yang tadi in di dalam, sekarang di luar. Menurut Fitz sendiri, dimensi eksternal secara umum dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu diri etik moral, moral ethical self. Suatu persepsi individu menangani dirinya sendiri yang dapat dilihat dari nilai moral dan etika. Karena yang pertama sudah dijelaskan diri etik moral. Yang kedua, diri fisik, physical self. Kita jelaskan ya, diri fisik merupakan persepsi individu terhadap keadaan fisik mereka sendiri, sehingga individu mampu untuk menerima fisik mereka sendiri. Yang ketiga, diri sosial, social self. Bentuk penilaian individu terhadap interaksi dirinya dengan orang lain.
baik dalam masyarakat maupun sosialisasinya lainnya. Yang keempat, diri keluarga, family self, merupakan sebuah perasaan, keadaan, dan harga diri individu sebagai anggota keluarga dalam keluarganya sendiri. Yang kelima, diri pribadi, personal self. Di sini dijelaskan, diri pribadi adalah sikap individu terhadap diri mereka sendiri, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, ditampakkan dalam diri pribadi tidak dipengaruhi oleh keadaan fisik atau kondisi individu dengan orang lain. Bagaimana untuk mempengaruhi faktor yang mempengaruhi konsep diri? Yang tadi dimensi ada dua, internal dan eksternal. Di sini faktor apa yang mempengaruhi konsep diri? Yaitu juga karena ini dari beberapa pakar, menurut pakar ahli, jadi dijelaskan satu persatu ya. Menurut Fitch dalam Agustiani 2006 mengatakan terhadap 3 faktor umum yang mempengaruhi konsep diri individu, diantaranya pengalaman, kompetensi, aktualisasi. Kalian apa Ibu mau menjelaskan? Kalian nanti menyimak ya, karena dibatasi dengan waktu. Nah, yang tadi sudah disebutkan faktor yang mempengaruhi konsep diri. Nah, menginjak materi berikutnya, jenis konsep diri. Dalam perkembangannya, konsep diri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Berikut merupakan penjelasan dari Calnon and Calcolela 1990, yaitu konsep diri positif. Pengertian di sini adalah konsep diri yang bersifat stabil dan bervariasi. Individu yang memiliki konsep diri positif akan lebih cenderung pada percaya diri, mudah menerima keadaan, dan mudah bersosialisasi. Nah, untuk materi berikutnya, di sini ada contohnya. Nah, contoh konsep diri positif. Bagaimana contoh konsep diri yang positif? Individu yang memiliki konsep diri positif akan menerima pujian tanpa rasa malu. Karena kita positif ya, jadi kita tidak perlu membicarakan yang negatif. Kita fokus pada konsep diri yang positif. Sebenarnya yang bagaimana yang positif. Individu juga menyadari bahwa setiap manusia memiliki perasaan, perilaku, dan keinginan yang tidak seluruhnya dapat diterima di masyarakat. Kedua, individu mampu mengubah hal yang kurang baik dari dirinya sendiri, karena individu memiliki konsep positif akan menerima dengan baik kritik dan saran dari orang lain yang bersifat membangun untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, merasa setara dengan orang lain. Individu akan memandang bahwa tidak ada perbedaan antara diri kita sendiri dengan diri orang lain. Yang keempat, yakin dengan kemampuan yang dimiliki untuk menghadapi masalah. Keyakinan ini yang kuat merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh individu yang memiliki konsep diri positif. Menginjak materi berikutnya ya, cara memiliki konsep diri yang positif. Bagaimana cara memiliki konsep diri yang positif? Di sini ada 7 poin. 1, Ibu jelaskan ya. Singkirkan sugesti negatif dari pikiranmu. Jadi kita harus menyingkirkan sugesti yang negatif. Bagaimana? Kalian semisal ada di lingkungan masyarakat, kita nggak harus mempunyai pemikiran yang negatif. Jadi kita harus fokus pada pikiran sendiri, karena kita mempunyai pikiran yang positif. Jadi untuk yang negatif kita singkirkan dulu, biar kita tidak menyalahgunakan pada orang lain. Ya, yang nomor 2, stop membandingkan diri dengan orang lain. Jadi kita nggak usah membandingkan pada orang lain ya, anak-anak. Posisi kamu sebelum nanti masuk ke sekolah atau ruling, kita harus mempunyai sikap, karena kita beberapa bulan
daring di rumah, lama tidak tatap muka di sekolah, tidak tatap muka dengan guru ataupun dengan teman. Jadi pikiran kita harus fokus pada diri kita yang mempunyai sikap yang positif, ya. 3, belajar bersyukur. Kita harus belajar bersyukur dengan keadaan seperti ini karena kita mengalami ujian yang sangat positif. Ujian ini tidak macam-macam anak-anak, bukan dari individu atau dari orang tua. Kita diuji dengan yang maha kuasa. Kita harus mensyukuri apa yang kita terima dan kita nikmati, ya. 4, tanamkan mindset berkembang. Jadi harus pemikiran kita harus positif, pandangan kita harus bisa menanamkan bagaimana pandangan kita yang berpositif. Jangan ikut orang yang mempunyai pikiran yang negatif. Kita harus berfokus pada pikiran yang positif. Jangan mudah dipengaruhi pada orang lain selagi kita masih mempunyai pikiran yang positif. Ya, 5. Condongkan diri pada lingkungan yang mendukungmu. Jadi di lingkungan kita, kamu harus mempunyai pikiran yang positif. Lingkungan yang baik kita harus ikuti, lingkungan yang buruk kita tidak harus mengikuti, karena lingkungan ini sangat berpengaruh pada kalian, ya. Lingkungan yang berada di tempat lingkungan sendiri, karena ini pengaruhnya sangat besar untuk kamu anak-anak, apalagi bagi remaja, siswa-siswa yang ada di sekitar kita, ya. 6, ubah penampilan lebih jelas dan menarik. Nah, jadi penampilan kita harus berubah, berpenampilan yang baik, sopan dan santun. Karena kita sebagai remaja, penampilan kita harus sopan dan menarik. Artinya dalam menarik ini kita yang mempunyai pemikiran yang positif, berpenampilan yang baik, yang sopan, yang tidak kusuk-kusuk. Ya, seperti yang di luar anak-anak yang mereka tidak mempunyai sekolah, pemikiran yang masih negatif, ya, sehingga kita timbul cenderung untuk ikut orang lain, ya. Yang ke-7, temukan tujuan hidup yang bermakna. Jadi kita harus mempunyai tujuan. Apa tujuan kita untuk mengarahkan pada mempunyai pikiran yang positif dan yang bermanfaat bagi kita. Bagi kalian, terutama bagi remaja, kita sebagai orang tua selalu membimbing yang terbaik untuk kalian, ya. Nah, demikianlah untuk materi pada pagi hari ini, untuk mapel bimbingan konseling kelas 11. Minggu depan akan dilanjutkan dengan Bu Anggripta materi konsep diri yang positif. Selamat belajar, meskipun kalian di rumah tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.